Alam semesta menyuguhkan hamparan kisah. Kuayunkan langkah kaki dalam sunyi, menabuh angin di suasana sepi, untuk mencari bayangan di masa lalu. Biarlah waktu yang akan bicara, jangan tanyakan bagaimana cara waktu berbicara, karena waktu berbicara dengan kejadian nyata, bahkan menyatakan saat kalian tak menyadarinya. Perjanjian putaran zaman, Nusantara menggeliat lirih, sang pemegang amanah memantau dalam keresahan, untuk sebuah kebaikan yang sejati segera terlaksanakan. Walaupun semua insan tertatih dan terhentak dalam kegalauan, eleng lan waspadalah setiap diri yang diharapkan. Di mana dan kapan misteri ini akan kuungkapkan. Banyak orang menjadi pecundang hanya karena diberikan duniawi dan keberuntungan, tapi ia lupa kebenaran sejati yang sebenarnya. Akal manusia tidak bisa melihat suci karena ia melihat cahayanya, bukan pada siapa pemberi cahaya. Aku adalah bayang-bayang cahayanya yang diberikan tanggung jawab memayu hayuning bawono. Kiprahku membuat seluruh jagat raya terang benderang. Aku ada karena zaman berbangkit. Aku diturunkannya kembali. Dalam berbangkit nanti, kehidupan manusia akan berubah. Pada dunia lama dan dunia baru, manusia yang beradab mencari Tuhannya, dituntun oleh cahayanya, untuk selalu berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Semua titah harus percaya kepada kekuasaan yang Maha Agung. Aku meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia adalah kehendak-Nya. Leluhur memberikan makna pembelajaran tentang sastra Jendra Hayuningrat yang sangat sakral dari sang pemilik alam, pangkal awal perubahan Gemah Ripah Loh Jinawi. Saatnya semua insan dalam keterpakuan, kehadiran yang terikhlaskan, memasuki masa penyatuan dengan wadak itu sendiri. Wadak yang sudah sempurna di sosokku, ciptaan Sang Maha Sempurna. Aku berjalan di kehampaan kesemestaan untuk menggapai pengolahan pikir dan jiwa menjadi sang diri sejati, melepas kemelekatan yang begitu kuat mengikat. Aku hafal kitab Braweda-weda Dharma dan aku bisa bahasa Sang Sekerta. Siapapun yang mencoba menghentikan langkahku, maka dia akan dihentikan oleh alam dan berakhir dengan kutukan. Kehadiranku merubah segalanya. Aku akan membuka segala tabir kepalsuan yang selama ini banyak para umat yang berkiblat pada berhala manusia. Aku akan membawa kehancuran bagi semua tatanan yang tak sejalan dengan sang alam. Namun aku selalu berharap kehadiranku bisa menjadi pelengkap alur kehidupan di muka bumi ini. Allah akan menepati janjinya. Aku dicaci tak pernah sedih. Aku dipuji tak pernah melambung. Aku dizolimi tak pernah dendam. Aku difitnah pun tak pernah mundur. Kembali ke asal mula kejadian, bukan pengakuan semata. Percayalah kepadaku, kekuranganmu akan kuubah menjadi kelimpahan. Akulah terang dunia, aku berjalan dalam kesendirianku. Aku rela dan ikhlas menata duka dan derita untuk menyongsong akhir zaman. Semua punya peranan masing-masing dan tidak perlu berebut peran. Nusantara kembali ke asal permulaannya, tatanan awal akhir yang sejati selalu ditimbun tumpukan sampah. Harusnya jiwa-jiwa sejati yang termuliakan, namun tubuh diberhalakan. Jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sejarah ini tak dipahami siapapun
sepanjang zaman karena ini rahasia. Aku akan muncul di tengah-tengah terjadinya goro-goro besar sebagai pemimpin umat dunia akhir zaman, yang dari tersamar selama ini aku muncul terang benderang untuk menyelamatkan umat menuju dunia aman, adil, beriman, berakidah, yang benar, sejahtera selama dunia akhirat. Akulah penerima harta terpendam, maka akulah yang harus diikuti cara pengabdianku kepadanya. Karena disitulah tolak ukur kebenaran ajarannya, Sang Maha Pemilik semesta alam. Bagi mereka yang tidak menyembah Allah, hendak mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang disembunyikan dan yang dinyatakan. Sejarah terjadi dan terus terulang kembali, di mana sebelum sejarah terjadi, terlebih dahulu terjadi kisah pilu. Karena harta ini ada yang menjaganya, seampar jagat, seampar bumi. Kiblat jasad menghadap Ka'baitullah, kiblat hati menghadap Baitul Makmur, kiblat nyawa menghadap arasinya, kiblat rahasia menghadap wujudullah. Jangan terjebak oleh perbedaan dan menjadikan perselisihan. Ingat, kita semua asal dari yang satu. Aku akan muncul membawa perubahan yang sangat besar pada bangsa dan negara ini. Kemunculanku berniat untuk membantu orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Aku bukan seperti orang-orang yang menginginkan sesuatu untuk sebuah tujuan, untuk kepentingan diri pribadi. Tidak. Aku membawa cita-cita para leluhur. Sesungguhnya kemunculanku tidak lama. Ketetapan itu pasti, perubahan juga pasti. Ketetapan tetaplah ketetapan, kepastian adalah kepastian. Tidak lama, juga tak sebentar, meniti dan menempa, juga menggelar, menyikapi yang tersembunyi, juga melampaui nalar. Aku jawab tantanganmu dengan laku, aku bayar janjiku dengan waktu. Aku bermain melampaui alam khayal dan menari melintasi imajinasi. Tak mudah untuk bisa menuntaskan dharmaning kesatria guna meraih kemerdekaan suci. Setelah menyampaikan dan memperingatkan, maka gugurlah kewajibanku ketika sasmitaku menjadi dasar untuk menuliskan sastra. Maka sastraku itu bukanlah hal yang sederhana, karena menyimpan rahasia semesta. Tiada bekal yang lebih mulia dari takwa, tiada sesuatu yang lebih baik dari diam, tiada musuh yang lebih berbahaya dari kebodohan, dan tiada penyakit yang lebih parah dari kebohongan. Karena kita tidak pernah tahu perbuatan baik mana yang akan menyelamatkan diri kita dari sebuah musibah. Hanya hati yang mampu mengalahkan segalanya. Bumi akan dimurnikan kembali dan manusia akan binasa di bawah Trisula Weda dan akan menuju dalam kehidupan kebenaran. Ketahuilah, Sengkolo diruat untuk mengusir Sengkolo. Lihat saja, kenyataan bukan impian dan harapan. Pemimpin sejati tidak akan tega melihat satu saja rakyatnya kelaparan. Karena di dalam tubuh pemimpin tersebut terdapat jiwa rakyat. Pagebluk ini akan terus menyaring mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat, mana yang merongrong negara dari dalam, mana yang nasionalis, mana yang globalis, mana yang benar-benar mengabdi untuk negara, mana yang pengkhianat bangsa. Rahayu, rahayu, rahayu.